Halo sobat Nimi, gas lagi dah lah profilnya. Seperti biasa juga, sebelum kita mulai kita seruput dulu kopinya cuy. Mantul, yuk langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya. Dan yang mau samaan bisa cek di keranjang, dan juga yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan lah profilnya. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi dia pun menuju makam para leluhur, dan di tempat inilah dia pun mengatur sebuah kesepakatan dengan Ao, di mana Lee Seok-gi dia mengeluarkan beberapa manik ataupun lencana dari Circuit Purple. Di sini Ao dia pun mengeluarkan skill seni bela diri yang memang telah diminta oleh Lee Seok-gi, dan untuk Lee Seok-gi dia tidak menduga kalau ternyata Ao dia memiliki banyak sekali skill seni bela diri tingkat dasar yang luar biasa banyak. Dan setelah mereka pun mengadakan sebuah kesepakatan, di sini Lee Seok-gi dia akan mengambil 200 skill seni bela diri, dan untuk Ao dia pun mendapatkan semua lencana yang telah diberikan oleh Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi setelah kesepakatan itu benar-benar terjadi, dia pun mengambil semua 200 skill seni bela diri itu. Dan karena memang urusan yang ada di tempat ini telah usai, di sini Ao dia pun memutuskan untuk kembali pulang. Tapi ketika Ao dia akan kembali pulang, di sini Lee Seok-gi dia berujar, tunggu dulu, aku masih punya beberapa pertanyaan, ucap dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin interspasial yang dia miliki, dan ternyata benda yang dikeluarkan oleh Lee Seok-gi adalah lembaran kertas ini. Dan untuk Ao dia pun mencoba untuk dapat memperhatikannya, dan dia juga mengendus, dan dia juga berujar, benda ini sudah tidak berguna, ucap dari Ao. Benarkah? Ya, benda ini tidak berguna lagi. Di sini Ao dia pun mengatakan kalau benda ini memang tertulis di dalamnya juga sebuah esensi dari para monster. Tapi sayangnya benda itu sudah tidak lagi berguna. Walaupun memang aroma dari esensi monster memang ada, tapi tetap saja dalam 2 atau 3 hari benda ini ataupun aroma itu akan segera memudar, ucap dari Ao. Mendengar hal itu, di sini Lee Seok-gi dia pun tidak menyangka kalau ternyata benda ini tidak lagi berguna. Tapi di sini dia juga berpikir benda ini sebenarnya apa, dan benda ini sebenarnya diciptakan oleh siapa, dan benda ini apakah memang diciptakan untuk membangkitkan monster masa lalu, karena memang Red Owl yang sebelumnya tercipta dari benda ini, pikir dari Lee Seok-gi. Dan dia juga berpikir jika saja organisasi Purple Moon mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan makhluk-makhluk yang seperti itu, tentunya ini akan sangat-sangat berbahaya, ucap dari Lee Seok-gi. Namun karena memang keterbatasan informasi yang telah dia dapatkan, dia pun merasa agak sedikit kecewa lah. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Di sini dia juga merasa kalau dia agak sedikit beruntung, karena memang dia juga sebelumnya telah mendapatkan informasi di mana altar dari Purple Moon berada, dan sepertinya tempat itu aku harus pergi ke tempat itu, walaupun ya memang aku tahu setidaknya aku harus ada di level 50 seperti anjuran dari sistem, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi ketika Lee Seok-gi dia ingin kembali pulang, di sini Ao dia pun meminta untuk dapat diberikan jatah bulanannya, yaitu sebuah esensi. Dan untuk Lee Seok-gi, baiklah, aku akan melakukannya, ucap dari Lee Seok-gi. Maka darulah kini dia pun mengeluarkan sedikit esensi miliknya untuk dapat diberikan kepada Ao. Dan untuk Ao tentunya dia pun sungguh sangat senang, dan langsung nyomot aja, langsung diserap dari lengan dari Lee Seok-gi, yang membuat Lee Seok-gi energi spiritualnya diserap, bukan energinya sih, tapi esensinya, hingga membuat tubuhnya langsung lemes. Tapi untuk Ao, setelah dia pun mendapatkan itu semua, mendapatkan esensinya, dia pun kembali pulang. Dan untuk Lee Seok-gi, dia pun langsung kering, dan dia pun kini memutuskan untuk kembali pulang. Dan setibanya di kediamannya, di sini Lee Seok-gi dia pun langsung oyong, dan juga langsung turu di halaman. Bukan di halaman sih, tapi lebih kayak di ruangan-ruangan gitulah. Aku akan tidur di sini aja, ucap dari Lee Seok-gi. Dan ketika dia sedang tertidur, dia pun bermimpi tentang kehidupan dia yang sebelumnya ketika dia masih menjadi seorang player, mana dia hidup dengan bergelimang harta. Dia pun memiliki banyak sekali uang, dan juga menikmati hidup sebagai seorang manusia kaya. Dan ini adalah kehidupan dari Lee Seok-gi yang sebelumnya ketika dia masih menjadi seorang player, yang hampir saja dia lupakan tentang kehidupan dia yang sebelumnya. Sedangkan di sisi lainnya, di Menara Heavenly Secret saat ini, Master Menara dia pun sedang membaca informasi yang telah dikumpulkan oleh gadis ini tentang Sektemo dan juga Lee Seok-gi. Tapi ternyata gadis yang telah disuruh untuk mengumpulkan informasi dari Lee Seok-gi, dia malah kesemsem sama Lee Seok-gi, dan dia pun terus memikirkan Lee Seok-gi di dalam kepalanya. Tapi untuk Master Menara, dia pun sungguh sangat murka dengan informasi yang telah dia dapatkan. Bahkan kumpulan informasi itu langsung diremukkan oleh dirinya.
Terjadinya resonansi secara tiba-tiba di langit dan juga bumi. Fenomena aneh yang telah mencakup area luas tidaknya 100 mil itu. Aku ada di pihak yang langit. Dan aku ada di pihak langit. Dan dia ada di seberang papan catur itu. Dan dia menyebabkan fenomena aneh seperti ini. Apalagi bumi dan juga langit menimbulkan keributan untuk dirinya. Apa-apa ini tidak mungkin. Ini mustahil. Akulah pilihan langit dan akulah yang dipilih oleh langit secara sejati. Dan siapakah dia sebenarnya? Tapi sektemu, mereka adalah sekte kecil yang sebelum tidak terlihat. Tapi kenapa tiba-tiba saja mereka muncul? Mereka hanyalah sekte kecil yang terdiri dari 10 anggota. Dan kenapa kini anggota dari sekte mereka tiba-tiba saja mencapai ribuan orang? Dan Lu Xiaogi, dia juga telah melakukan sebuah penerobosan sedikit demi sedikit. Begitu juga dengan sword intern miliknya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sekte kecil Lu Xiaogi. Sepertinya aku harus memaksakan pertemuanku dengan dirimu lebih awal dari jadwal yang harus aku lakukan. Ucap dari patua ini yang benar-benar muak murka dengan Lu Xiaogi. Karena memang sebelumnya Lu Xiaogi terus mengganggu rencananya. 2 kali rencananya digagalkan oleh Lu Xiaogi yang membuat patua ini dia benar-benar murka. Bahkan di sini dia sangat-sangat murka kepada Lu Xiaogi ketika Lu Xiaogi telah mengambil salah satu matanya ketika dia mencoba untuk melihat tentang masa depan dari Lu Xiaogi. Lu Xiaogi, aku tidak pernah melupakan apa yang telah kau lakukan kepada diriku. Kaulah yang membuat mataku kehilangan ini semua. Ucap dari patua itu. Tapi untuk gadis mata-mata yang telah dia kirimkan, ternyata dia masih terus berhayal tentang Lu Xiaogi. Ketika dia dipanggil oleh Master Menara dan melihat Master Menara, membuat gadis ini dia pun berpikir kalau sepertinya Master Menara dia benar-benar kesal dan tidak suka dengan Lu Xiaogi. Dan dia juga mulai berpikir ya enggak. Dia pun berpikir kalau sepertinya dia justru akan membelot kepada Lu Xiaogi. Tapi untuk Master Menara, dia pun meminta kepada gadis ini untuk terus mengumpulkan informasi tentang Master Sekte Mo dan juga Lu Xiaogi. Dan jangan pernah tinggalkan satupun detail tentang mereka. Ucap dari Master Menara. Apa? Benarkah? Apakah kita tidak pergi ke sana aja, Master? Ucap dari gadis ini yang membuat dia pun langsung digeplak oleh Master Menara ketika dia membantah apa yang diucapkan oleh Master Menara. Dan itu jelas membuat gadis ini dia pun tahu kalau dia akan dihukum. Maka tentulah dia pun langsung memohon ampun dan juga meminta maaf. Dan untuk Master Menara, dia berujar, diam kau. Jika kau menyanggah kata-kataku sekali lagi saja, aku tidak pernah membiarkan kau dengan mudah. Ucap dari patung itu sebelum pada akhirnya dia pun pergi meninggalkan tempat ini. Dan untuk gadis ini dia pun benar-benar kesal, murka ketika dia diperlakukan seperti ini pula. Patua itu dia benar-benar menyebalkan. Jika bukan karena dia telah melakukan sesuatu kepada diriku di masa lalu, aku pasti telah pergi meninggalkannya sejak dulu. Ucap dari gadis ini. Bahkan di sini gadis ini dia juga kembali berpikir kalau dia akan meninggalkan patua itu ketika Lu Xiaogi dan juga patua itu melakukan sebuah perselisihan. Lihat saja, ketika kalian melakukan sebuah perselisihan, aku akan meninggalkan dirimu dan aku akan pergi menuju Lu Xiaogi dan aku akan memberikan semua informasi dan juga sumber daya dari menara ini. Ucap dari gadis itu yang mulai berpikir kalau dia akan pergi ke seberang. Dia akan berada di pihak dari Lu Xiaogi dan dia juga mulai berpikir yang aneh-aneh. Dia pun berpikir kalau Lu Xiaogi pasti akan mengucapkan terima kasih kepada dirinya atas apa yang telah dia berikan, informasi dan juga sumber daya. Dan dia mulai berhayal yang enggak-enggak tentang dirinya dan juga Lu Xiaogi. Gadis yang aneh. Sedangkan untuk patua itu, dia pun benar-benar murka dengan Lu Xiaogi. Ya, Lu Xiaogi, kau mungkin sudah mengambil beberapa bidak dari milikku, tapi lihat saja kau belum mengambil semua bidak yang aku punya. Ucap dari patua itu yang benar-benar murka dengan Lu Xiaogi. Sedangkan di sisi lainnya untuk Lu Xiaogi sendiri saat ini dia pun baru bangun dari turunnya. Aku tidur nyenyak dan sepertinya matahari juga udah tinggi. Ucap dari Lu Xiaogi. Dan karena memang dia juga nggak tahu mau ngapain di sini sembari sikat gigi, Lu Xiaogi dia pun melihat token ajaib yang telah dia miliki. Dan ketika dia pun masukkan kesadaran ilahinya, dia pun dapat melihat tentang apa yang sedang dibicarakan oleh para protagonis yang ada di dunia ini. Yuk, mari kita lihat apa yang sedang mereka bicarakan. Ucap dari Lu Xiaogi. Dan ternyata ketika Lu Xiaogi dia melihat chat yang dilakukan oleh murid-murid itu, ternyata mereka malah bahas tentang makan malam. Mereka membahas tentang hal makan. Coba kita lihat yang lainnya lagi. Kini dia pun kembali meng-scroll lebih jauh lagi. Dan lagi-lagi pembahasannya soal makan aja yang membuat Lu Xiaogi dia pun bingung. Lah, ini
para MC yang ada di dunia ini, kenapa pembahasan mereka soal makan doang? Bahkan ketika dia scroll lebih jauh lagi, sama semua pembahasannya cuman soal makan dan itu membuat Lushogi dia pun kesal. Apa-apaan nih para karakter utama yang ada di dunia ini, mereka hanya membicarakan soal makanan. Apa-apaan ini? Ujian dari Lushogi yang sungguh sangat kesal. Sekali aja kalian buat konten makan mukbang. Pikir dari Lushogi yang saat ini benar-benar kesal. Tapi ketika dia men-scroll lebih jauh lagi, dia pun melihat sebuah pembicaraan di mana saat ini salah satu dari member yang ada di tempat ini, yaitu si Drak. Dia pun mengatakan kalau dia ingin sesuatu ataupun ingin menceritakan sesuatu yang cukup menarik. Sesuatu yang cukup menarik. Apa itu? Ayo kita lihat. Ucap dari Lushogi. Ketika dia pun membaca lebih detail, di sini dia pun tahu kalau sepertinya Drak, dia telah mendengar reputasi yang dimiliki oleh Lushogi, yaitu sosok yang baru saja muncul di daerah Kingzhou, dan dia adalah sosok yang potensial dan sepertinya dia telah mencapai soul intent tingkat 3 untuk saat ini yang ada di ring kedua. Mendengar hal itu membuat para murid-murid yang lainnya di sini mereka juga mulai penasaran. Lushogi dari sektemu? Ya, aku pernah mendengarnya. Ucap dari Yue. Ya, si Yue ini si Sky, dan yang lainnya ya Yilo dan juga Earth, mereka juga telah mendengar kabar itu dan mereka juga ingin tertarik. Dan ketika Lushogi dibahas di dalam tempat ini, tentunya membuatnya sungguh sangat senang. Yoi, namaku juga udah mulai dikenal oleh orang-orang ini. Mantap nih. Ayo kita baca lebih detail lagi ucap dari Lushogi. Dan ketika dia membaca lebih detail lagi, ternyata orang-orang ini membahas tentang Lushogi. Dan di sini Drak, dia juga mengatakan kalau dia akan pergi menuju Kingzhou dan dia juga ingin bertemu dengan Lushogi karena memang sebelumnya dia juga harus pergi menemui bibinya yang ada saat ini di daerah Kingzhou, dan dia juga ingin bertemu dengan Lushogi dan bertukar beberapa kali gerakan, dan itu membuat Lushogi dia berujar, bocah ini ingin datang menemuiku kau. Yo. Ini menarik, cukup menarik. Berani melawanku kak? Yos, mari kita lihat. Ucap dari Lushogi, dan terus menghilangkan karakter yang ada di dunia ini. Sudah saatnya menemukan orang baru untuk meningkatkan reputasiku. Ucap dari Lushogi. Tapi di sini dia juga berpikir, siapa Drak ini ya? Ini dari yang dia tulis katanya Bibi Masternya telah meninggalkan sektenya untuk waktu yang cukup lama dan mereka suka berselisih dengan orang-orang. Jadi mereka bukanlah orang yang patuh. Jadi apakah dia berasal dari Gunung Spiring Autumn juga? Artinya jangan-jangan Bibi yang dia maksud itu adalah gadis Xian. Ucap dari Lushogi yang mulai berpikir kalau sepertinya sosok yang disebut oleh si gadis ini adalah Xian, Bibi Xian yang saat ini sedang pergi keluar sekte. Ya, sepertinya dia. Sedangkan di sisi lainnya, di sisa-sisa ataupun bekas tebasan yang telah diberikan oleh Lushogi, ternyata di tempat ini dijadikan bahan konten bagi para player-player, di mana mereka kini melakukan sebuah live stream di tempat ini dan mengatakan, hey lihat, ini adalah retakan yang dibuat oleh Master Sekte Mo. Dia sungguh sangat luar biasa, dia melakukannya dengan pedangnya sendiri. Mereka mengatakan bahwa satu ayunan saja sudah cukup untuk seperti ini. Gila, ucap dari orang ini, player yang sedang melakukan live stream. Tapi di sini dia telah melakukan live stream selama lebih dari 5 menit, dan itu membuat dirinya ditegur oleh player lainnya pula, di mana mereka meminta untuk gantian. Kan ternyata memang di tempat ini ramai sekali para player-player bersedia ngantri untuk live stream di tempat ini. Mereka semua ngantri ingin buat konten pula di tempat ini. Dan karena bocah ini dia enggan untuk minggir setelah dia ngonten selama 5 menit, membuat para player-player yang lainnya pun mereka pun kesal dan berakhir player ini dia langsung digebukin. Waduh, kasihan juga. Tapi ya memang karena antrinya panjang, maka dan itulah di sini para player mereka hanya dijatah 5 menit aja untuk melakukan siaran live stream di tempat ini. Tapi di sini ternyata bukan cuma para player saja yang ada, tapi di tempat ini juga dipantau oleh seseorang, di mana orang itu dia juga berujar, bukankah ini hebat? Ayunan yang sungguh sangat luar biasa kuat. Dan ternyata yang berujar itu adalah seorang saintis yang berasal dari Gunung Spiring Autumn yang bernama Pekian Yan, dan dia berasal dari sekte yang sama dengan gadis Xian. Tapi di sini untuk gadis saintis ini dia juga berujar, selain Bibi Masterku, tidak ada seorang kultivator yang ada di rank 5 yang dapat melakukan hal gila seperti ini. Bibi dia sungguh sangat luar biasa. Tapi dengan skill yang dimiliki oleh orang ini, jika aku berselisih dengan dirinya, bukankah ini akan buruk untuk diriku? Ucap dari gadis ini. Karena memang ya sepertinya sungguh sangat kuat. Tapi di sini gadis ini dia pun bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Dia membutuhkan banyak uang, tapi dia juga tahu kalau lawannya sungguh sangat kuat karena dia ingin menantang Lushogi untuk mendapatkan lebih banyak uang.
Sepertinya perjalanan ke sektemu adalah satu yang memang harus aku lakukan. Aku harus mencari banyak uang, ucap dari gadis ini. Karena memang dia harus melakukannya, ingin mengumpulkan banyak uang tentunya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu adalah pergi ke kota. Dan di kota kucing inilah dia pun menyebarkan brosur-brosur miliknya. Dia pun menyebarkannya secara random kemana aja. Dia pun menyebarkan semua brosur yang dibaca oleh orang-orang yang ada di tempat ini. Dan ternyata brosurnya adalah isinya tentang seorang saintis yang berasal dari Spring Autumn yang bernama P akan melakukan sebuah pertandingan melawan Master Sektemo. Dia akan datang untuk menantangnya. Benarkah saintis dia ingin menantang? Ujar dari orang-orang yang ada di tempat ini. Tapi mereka pun juga berpikir, kenapa saintis dia ingin menantang Master Sektemo? Ujar dari orang-orang yang ada di tempat ini. Ya, ada apa? Apakah ini karena Sektemo sedang naik daun kah? Dan mereka ingin menantangnya. Kenapa ya? Pikir dari orang-orang ini. Tapi orang-orang ini juga tahu dengan adanya sebuah pertandingan yang akan mempertemukan seorang saintis dan juga Master Sektemo yang memang sedang naik daun. Tentunya ini adalah langkah yang tepat untuk bermain dan mengumpulkan uang. Ucap dari salah satu dari mereka. Dan di sini mereka pun tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menghasilkan banyak uang, yaitu dengan mengumpulkan uang-uang itu di satu tempat. Dan untuk gadis ini ya dia bersengaja melakukan ini, membuat orang-orang untuk berkumpul dan mengumpulkan uang mereka. Dan ini adalah hal yang memang telah dia tujui. Maafkan aku sengaja melakukan ini ya karena memang aku membutuhkan uang, ucap dari gadis ini. Namun sedangkan di sisi lainnya saat ini di kota kucing, saat ini Luo Bing dia pun sedang berjalan dan memasuki salah satu toko. Dan ternyata dia pun datang menuju sebuah toko pakaian. Bukan pakaian biasa cuy, tapi pakaian khusus para ciwi-ciwi. Duhai, dia pun memilih pakaian yang terlihat cukup mantap lah, pokoknya mantap. Dia pun memilih pakaian-pakaian yang mantap. Dan ketika dia ingin membelinya di sini, dia pun mendengar suara keributan. Dan ternyata keributan itu mennotis bagi Luo Bing untuk melihat tentang apa yang sebenarnya terjadi di kota ini. Dan ketika dia pun keluar, dia pun dapat melihat orang-orang saat ini sedang berlari-lari dan mereka membicarakan tentang Sektemo yang membuat Luo Bing dia pun berpikir, apa? Sektemo, saintis, ada apa ini? Apakah mereka akan mulai menaruh uang mereka? Pikir dari Luo Bing. Tapi di sini Luo Bing juga masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi karena dia cuma dengar samar-samar aja hingga dia pun mendapatkan sebuah brosur yang memang bertebaran itu. Dan ketika dia pun membacanya, bukankah ini? Tidak, aku harus memberitahukan ini kepada Master, ucap dari Luo Bing. Dan karena tiba-tiba aja ini sudah hujan, gelap sekali, kita cut dulu kali ini. Nanti di part lanjutannya gue lebihkan lagi. Ini kan 17 menit. Jadi di part lanjutannya nanti gue lebihkan 3 menit lagi. Oke, untuk ganti video kali ini yang memang agak sedikit lebih pendek, kita panjangkan di video lanjutannya aja. Oke, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Hujan coy, gelap.